Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Fika Aisyah dari kelas 12 IPA 2 dan teman saya Fahriatul Arifah dari kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai beberapa tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, dimulai dari host Cokro Aminoto yang akan disampaikan secara singkat oleh teman saya. Oke, dari biografi Host Cokroaminoto. Beliau lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 16 Agustus 1982 dan meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 pada umur 52. Cokroaminoto adalah anak kedua dari 12 saudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokroamiseno, salah seorang penjabat pemerintahan pada masa itu. Kakeknya, R.N. Adipati Cokronegoro, pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Beliau juga mempunyai beberapa murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan Indonesia, yaitu ada Musso sebagai pendiri PKI Madiun, Insinyur Soekarno sebagai yang nasionalisme, dan Kartosuryo yang agamis. Oke, kita udah tahu di sini biografi singkat dari host Cokro Aminoto. Nah, dari sini apa sih sebenarnya peran host Cokro Aminoto dalam kebangkitan nasional? Oke, sejarah mencatat Host Cokroaminoto itu adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kebangkitan Indonesia. Dia nggak cuma menginspirasi murid-muridnya, tetapi seluruh rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Host Cokroaminoto punya peran besar dalam kebangkitan nasional Indonesia lewat organisasi syariat Islam. Pada tahun 1912, beliau bergabung dengan SI yang awalnya cuma perkumpulan dagang untuk melindungi pedagang Islam dari persaingan yang gak sehat dengan para pedagang Tionghoa. Tetapi di bawah kepemimpinannya, syariat Islam berkembang menjadi organisasi politik dengan tujuan yang lebih besar. Cokroaminoto ingin memperjuangkan hak-hak rakyat dan kemerdekaan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, SI juga berubah jadi organisasi politik yang kuat. Salah satu trilogi terkenal dari Cokroaminoto adalah Setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintarnya siasat. Ini menggambarkan 3 kemampuan penting yang dibutuhkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Cokroaminoto selalu menekankan pentingnya pengetahuan, keimanan, dan strategi yang cerdas. Oke, pada tahun 1914, Cokroaminoto jadi ketua syariat Islam dan mengubah organisasi ini menjadi salah satu kekuatan politik terbesar saat itu. Dia pakai SI sebagai wadah untuk menyebarkan ide-idenya tentang nasionalisme, persatuan, dan kemerdekaan. Lewat pidato-pidatonya yang penuh semangat dan berkarisma, beliau berhasil menarik banyak pengikut. Semangat nasionalisme di kalangan rakyat pun semakin membara. Wah, keren banget ya cerita dari host Cokro Aminoto ini. Mungkin kita bisa eksplor lebih jauh tentang pahlawan-pahlawan lainnya. Setelah tadi kita sudah membahas tentang host Cokroaminoto, selanjutnya kita akan membahas tentang Pangeran Diponegoro. Jadi biografi dari Pangeran Diponegoro itu apa aja sih? Bisa tolong dijelaskan? Oh iya, jadi Pangeran Diponegoro itu lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama R.A. Mangkarawati, keturunan dari Kiai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senopati. Pangeran Diponegoro ini lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat Eyang Buyut putrinya. Mungkin itu aja biografi singkat dari Pangeran Diponegoro. Setelah tadi kita membahas bagaimana dari perjuangan Pangeran Diponegoro yang begitu berat dan banyak rintangan, terus bagaimana ya akhir dari Pangeran Diponegoro? Jadi akhir dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi pada tahun 1825 sampai 1829, kira-kira 200.000 pasukan dari Pangeran Diponegoro gugur. Karena kondisinya yang sudah mulai terdesak, melihat kedudukannya yang sudah tidak ada harapan lagi, Pangeran Diponegoro saat itu bersedia berunding dengan Belanda. Dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro saat dalam perundingan ditangkap oleh Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro dibawa ke Manado pada tahun 1834, dipindahkan ke Makassar, dan di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari
1855. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita di sini akan lanjut membahas mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akan sedikit dibahas oleh Faridatul Arifah. Oke, kita mulai dari biografi singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 pada umur 54. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Nah, Kiai Haji Abu Bakar itu adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Kiai Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu di Kesultanan Yogyakarta. Nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Dia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang semuanya itu perempuan, kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Terus bagaimana sih perjalanan pendidikan dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Oke, pada umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaru Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang ke kampungnya pada tahun 188, ia berganti menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Pada masa itu, ia juga berguru dengan Syekh Ahmad Khatib, juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Terus pada tahun 1912, dia juga mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Tadi yang kita tahu kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Tujuan dari didirikannya organisasi Muhammadiyah ini apa sih sebenarnya? Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah itu untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dengan cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dia mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Juga, Ahmad Dahlan itu menekankan bahwa organisasi Muhammadiyah itu bukan organisasi politik, tetapi organisasi yang bergerak di bidang sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Mengapa organisasi Muhammadiyah itu bergeraknya lebih condong ke bidang pendidikan, sedangkan masih banyak aspek lain buat dikembangkan? Karena Muhammadiyah yang berfokus pada pendidikan ini ingin mewujudkan masyarakat yang maju dan terdidik serta mencatat generasi yang siap menghadapi tantangan global. Selain itu, Muhammadiyah juga ingin membarui dan memodernisasi pendidikan Islam di Indonesia, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pendidikan Islam sebagai pedoman akan memiliki budi pekerti yang baik, membangun karakter bangsa dan kecerdasan emosional dan spiritual. Sangat menarik sekali ya dari tadi penjelasan mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah tadi kita membicarakan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu seorang dari pendiri Muhammadiyah, terus kita akan lanjut pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus, apa ya biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Jadi Kiai Haji Ahmad Asy'ari ini lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Ia meninggal di Jombang di Jawa Timur pada umur 76 tahun. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jadi kita sudah mengetahui biografi singkat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus pada tahun berapa ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pergi ke Makkah dan apa yang dipelajarinya? Jadi pada tahun 1892 Kiai Haji Asy'ari menimba ilmu ke Mekah
kepada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Alator, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmatullah, Syekh Soleh Bafadal, Syekh Abbas Maliki, Syekh Alwi dan bin Ahmad Assegaf, dan Syekh Husain Al-Habsyi. Di Makkah, awalnya Kiai Haji Asy'ari ini belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia yang mengajar Sahih Bukhari. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf dengan mendalami tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari mazhab fikih dari mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khotib. Pada masa belajar pada Syekh Ahmad Khotib, inilah Kiai Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar, karya monumental Muhammad Abduh. Pada prinsipnya ia mengagumi rasionalitas pemikiran Abduh, akan tetapi kurang setuju dengan ejekan Abduh kepada ulama tradisionalis. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa aja yang dipelajari dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa aja yang dipelajari oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama di Mekah. Terus, apa yang dilakukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sepulang dari Mekah? Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Pada tahun 1926, Kiai Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemarkasa berdirinya Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Oh, jadi itu ya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sepulang dari Mekah. Terus perjuangan apa yang dilakukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad ditandatangani oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang kemudian dikukuhkan pada rapat para kiai 21-22 Oktober 1945 dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang bergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekarang kita lanjut kepada Teku Umar. Mari kita dengarkan biografi singkat dari Teku Umar. Teku Umar itu adalah salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan pasukan Belanda. Teku Umar dilahirkan di Maulabuh, Aceh Barat pada tahun 1854. Ia adalah anak seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud dari perkawinan adik perempuan Raja Maulabu. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Bagaimana sih perjuangan Teku Umar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai Kucik Gambong atau kepala desa di daerah Maulabuh. Teku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari Belanda. Akhirnya, Teku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teku Umar pada tahun 1883. Gubernur Vartegen pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Kemudian Teku Umar masuk dinas militer. Tahun 1884, kapal Inggris Nichiro itu terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandera oleh Raja Taunom. Teku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal Nichiro dengan syarat diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Teku Umar berangkat dengan kapal Bengkulen ke Aceh Barat dengan membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama, Belanda dikejutkan dengan berita yang menyatakan bahwa seluruh tentara Belanda itu dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan lainnya itu dirampas. Sejak saat itu, Teku Umar kembali
perjuangan Aceh untuk melawan Belanda. Setelah banyaknya perjuangan yang dilakukan oleh Teguh Umar, apa sih akhir dari seorang Teguh Umar ini? Nah, pada malam hari tanggal 11 Februari 1899, pasukan Belanda tersebut yang lebih dahulu bersiaga di seberang Suak Ujong Kala itu melepaskan tembakan. Pasukan Teguh Umar itu terkepung. Pasukan Belanda bersarang di peluru pasukan Belanda itu bersarang di dada kirinya dan usus besar. Akhirnya beliau gugur sebagai syuhada. Banyak sekali perjuangan yang sudah dilakukan Teguh Umar. Semoga kita bisa mempelajari perjuangan-perjuangan beliau. Selanjutnya kita akan membahas pahlawan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu Profesor Hamka. Dimulai dari biografinya terlebih dahulu. Terus bisa tolong ceritakan apa aja sih biografi dari Kiai Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau Hamka? Jadi Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdul Amrullah, gelar Datuk Indomo, populer dengan nama penaya yaitu Hamka. Lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Kemudian dia juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia dan juga ia aktif dalam menjabat di Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Jika disebutkan bahwa Hamka itu adalah seorang wartawan, penulis, dan pengajar, dan sastrawan di Indonesia juga. Terus apa aja ya karya dari Hamka tersebut? Ada karya yang menyebabkan nama Hamka ini melambung tinggi sebagai seorang sastrawan, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke, terus perjuangan Hamka itu dimulai dari mana aja ya? Jadi selama masa revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Pada tahun 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dalam pemilu 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan gagasan demokrasi terpimpin yang membuat rusaknya hubungan dengan Soekarno. Bahkan Hamka sempat dipenjara karena ia menentang pemikiran-pemikiran dalam demokrasi terpimpin. Oke, jadi segitu aja dari biografinya, karyanya, dan masa perjuangan dari Hamka. Kita akan lanjut ke pembahasan dari tokoh-tokoh lainnya. Oke, kita lanjut membahas pahlawan yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut dengan Gus Dur. Akan dibahas oleh teman saya. Kita mulai dari biografinya terlebih dahulu. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur itu lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia yang pernah menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Indonesia. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Gus Dur itu adalah putra pertama dari 6 saudara. Ia lahir dari keluarga yang terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya yaitu Kiai Haji Ahmad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
Beliau kan pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia yang keempat nih. Terus apa aja sih kebijakan seorang Gus Dur? Gus Dur kemudian melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi yang pertama itu adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal dalam hal fungsi dan perannya. Pada tahun 2000, beliau juga memisahkan institusi TNI dan Polri, di mana pada masa Orde Baru, kedua institusi keamanan tersebut bergabung dengan nama ABRI. Selain itu, Gus Dur juga menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur opsional. Nah, hari dari kebijakan tersebut, beliau juga dikenal dengan Bapak Tionghoa. Ternyata Bapak Tionghoa Indonesia itu adalah Gus Dur ya. Aku juga baru tahu karena podcast hari ini. Selanjutnya kita akan membahas pahlawan Indonesia yang terakhir yaitu B.J. Habibie. Kita mulai dari profil singkat B.J. Habibie ya. Gimana ya profil singkat dari B.J. Habibie itu? Jadi Profesor Bahrudin Yusuf Habibie atau yang sering kita sebut dengan B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie kemudian menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatannya Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, kan kita udah tahu kalau B.J. Habibie itu adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Terus kontribusi Habibie selain menjadi presiden itu apa aja? Ini menarik nih teman-teman. Jadi B.J. Habibie ini pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat menjadi Menristek diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumbuh pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, Pindad, dan PT PAL. Targetnya Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selain menjabat sebagai presiden dan Menristek, beliau juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie yaitu pada saat ia menjabat menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Yang setelah sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7. Mungkin itu profil singkat dari seorang B.J. Habibie. Semoga semua pelajaran dari para pahlawan Indonesia dapat kita pelajari untuk masa-masa selanjutnya. Wah, keren-keren ya toko-toko itu. Mungkin cukup sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.